Oke, jadi di sini kita bakal belajar litosfer ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan belajar oke, aman-aman nggak sih di sana kayaknya gerasak-gerusuk? Oke, aman ya. Kita akan belajar tenaga pembentuk muka bumi. Intinya ada 2 tenaga pembentuk muka bumi itu, ada tenaga tenaga endogen sama tenaga eksogen. Jadi tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri, kalau misalkan eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi itu sendiri. Jadi, bumi ini terbentuk oleh tenaga-tenaga, jadi sampai adanya morfologi yang ada di muka bumi ini, itu dihasilkan oleh tenaga-tenaga yang ada di alam semesta ini. Oke, kita masuk aja ya. Jadi di sini ada 2 jenis ya, dibedakan yaitu tenaga dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen, itu tektonisme sama vulkanisme sama seisme. Oh ya, sebelumnya kita doa dulu deh, doa dulu biar lancar. Doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, semoga dilancarkan. Doa dicukupkan, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, di sini intinya bumi ini kan, penampakannya kayak sampai ada yang namanya gunung, ada yang namanya lembah, itu dihasilkan oleh tenaga-tenaga pembentuk. Jadi bumi itu dengan apa, morfologi yang seunik itu, yang seindah itu dihasilkan oleh 2 tenaga. Yang pertama itu ada tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, contohnya tektonisme. Tektonisme itu adalah ini, berkaitannya nanti sama lempeng tektonik. Jadi nanti terdapat gerak-gerak lempeng-lempeng di permukaan ini tuh bergerak akibat adanya proses konveksi yang ada di dalam perut bumi, lebih tepatnya yang ada di mantel bumi. Jadi, eee, kita tahu sendiri kan Indonesia itu letaknya di ini kan, di apa, di sepanjang cincin api. Nah, itu tuh dihasilkan kenapa terjadinya Indonesia sering gempa dan tsunami itu akibat ini, gerak-gerak tektonisme itu. Nah, tektonisme itu nanti kaitannya juga dengan vulkanisme. Ketika ada pergerakan itu, muncullah yang namanya nanti ada, apa, eee, gerak-gerak lempeng itu menghasilkan sebuah vulkanisme alias nanti adanya munculnya magma ke luar permukaan bumi. Itu dihasilkan oleh yang namanya bisa dari ini, apa, retakan atau mid-ocean ridge itu akibat gerakan, divergen atau konvergen gitu. Nanti ada kaitannya antara tektonisme dan vulkanisme, tapi secara sederhana tektonisme itu tektonik, gerakan lempeng, kalau vulkanisme itu akibat gerakan yang dihasilkan oleh ini, vulkanik, gunung berapi misalnya. Terus seisme itu gempa. Seisme itu dihasilkan oleh 2 aktivitas ini. Bisa dihasilkan oleh tektonisme, kalau enggak dihasilkan oleh vulkanisme. Jadi gempa itu dihasilkan bisa dari 2, kalau sama bisa juga gempa dihasilkan dari tumbukan juga. Misalkan gempa yang terjadi beratus-ratus tahun ketika zaman dinosaurus itu kan terjadi akibat apa, benturan meteorit ya. Nah itu. Jadi teman-teman, di sini harus membedakan antara endogen, berarti ini gaya-gaya ini tuh dihasilkan dari dalam bumi itu sendiri. Jadi bumi itu menghasilkan gaya-gaya ini sendiri. Terus proses yang kedua itu adalah proses eksogen. Jadi penampakan alam tuh bukan terjadi hanya di dalam akibat gerak di dalam perut bumi gitu, di luar juga dihasilkan. Jadi nanti ada proses pelapukan, terus proses pelapukan itu apa sih? Proses melapukan. Jadi, akibat bisa dari kimia, bisa dari biologi, proses pelapukan itu. Contohnya pelapukan itu kan karat, itu pelapukan, melapuk. Terus kalau biologi itu contohnya, rayap, itu juga kan melapuk gitu loh. Terus
pengikisan atau erosi itu banyak jenisnya. Jadi ada erosi yang disebabkan oleh angin, nanti erosi yang disebabkan oleh air, erosi yang disebabkan oleh, eee, ini apa, air, angin, terus erosi yang disebabkan ya itu 2 sih, 2 itu aja sih. Erosi air kan disebutnya abrasi, kalau erosi angin disebutnya, mmm, apa maksudnya, pokoknya erosi eolian lah, bentang alamnya nanti menghasilkan eolian. Kalau abrasi itu bentang alamnya biasanya bisa bentuknya pluvial alias di sungai, itu erosi di sungai kan bisa erosinya bisa eee, lateral atau enggak ke samping, erosi samping gitu, itu. Terus, eee, pemindahan bahan atau transportasi ini biasanya juga bisa juga longsor, bisa juga flooding gitu loh. Terus yang terakhir itu ada sedimentasi, pengendapan. Jadi, nggak semuanya itu bentang alam dihasilkan oleh pengikisan kalau nggak pelapukan, bisa juga dihasilkan oleh pengendapan. Misalkan, di muara sungai itu ada yang namanya nanti kita ketemu yang namanya delta. Jadi itu hasil-hasil dari erosi yang dibawa di hulu itu berakhir di muara sungai. Itu biasanya ada pulau gitu, pulau yang hasil sedimen. Itu sih. Ya sejauh ini ada yang ditanyakan nggak dari ini? Kayaknya ini udah dikasih tahu deh harusnya, SMA kelas 10. Aman nggak? Udah kedengeran. Oh, oke, aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, gini pembagiannya. Jadi muka bumi ini, morfologi muka bumi ini, dihasilkan oleh bisanya terbentuk yang namanya misalkan sungai yang berkelok-kelok, terus misalkan pantai yang, apa, curam, terus misalkan ada yang namanya ini, apa ya, kalau di gurun tuh nanti ada ketemu mesabut kayak gitu, itu terjadinya karena, ya ini, akibat dari tenaga-tenaga ini. Jadi, morfologi itu kan bentuk muka bumi ya, kan penampakan alam tuh beragam ya kalau di bumi itu. Nah, ini terjadinya akibat gaya-gaya ini. Misalkan, kalau vulkanisme contohnya nanti terbentuknya kaldera ataupun danau di atas gunung, nah itu terjadi akibat vulkanisme. Kalau tektonisme misalkan adanya palung palung, terus adanya mor, terus kalau gempa ini misalkan seisme ya tadi, apa, adanya patahan kayak gitu dan sebagainya. Terus kalau erosi itu contohnya misalkan tadi, apa, adanya meter gitu loh, sungai yang berkelok-kelok gitu. Terus kalau pelapukan itu bisa pelapukan kimia, bisa pelapukan biologis. Kalau kimia itu dihasilkan oleh bahan kimia, terus kalau misalnya pelapukan biologis, contohnya kalau pelapukan kimia itu misalkan batu yang pecah akibat air itu pelapukan kan. Terus kalau sedimentasi tadi delta, terus kalau mass flooding misalkan, eee, longsoran dan sebagainya gitu loh. Kita lanjut ke endogenik, tektonisme, vulkanisme, seisme. Jadi tektonisme itu ada 2 jenis juga teman-teman. Jadi di sini kan tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral. Kalau vertikal kan, sejajar sumbu dari atas ke bawah kalau vertikal. Lateral itu horizontal. Jadi udah paham kan vertikal sama horizontal. Nah, jadi gerakan yang bekerja dalam bumi. Jadi gerakannya itu dihasilkan dari dalam bumi kalau tektonisme, mengakibatkan perubahan lokasi atau letak. Jadi gayanya itu membuat suatu tempat itu berubah posisinya gitu loh. Misalkan yang tadinya, eee, benua ini bersatu tiba-tiba terpecah, itu terjadi akibat proses tektonisme. Kan tadinya benua ini dalam satu pangea ya, nanti berubah terpecah lama-lama jadi ada benua Asia, Afrika, dan sebagainya. Nah itu
dihasilkan oleh sebab tektonisme. Jadi nanti lapisan batuan yang letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, nanti juga terjadi yang namanya di geologinya juga ada sifat-sifat perlapisan. Nanti tiba-tiba ada yang motong batuannya atau enggak ada yang, sama sejenis tapi berbeda jaraknya. Misalkan batuan yang ada di Amerika Utara, Amerika Selatan bagian timur itu, seragam dengan batuan yang ada di Afrika bagian barat. Karena kan ketika kita disatukan gitu, Pulau Amerika sama Afrika, kita lihat contoh deh. Di sini teman-teman bisa lihat deh, kelihatan nggak petanya? Udah kelihatan belum? Oke, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, di sebelah sini kelihatan kan mirip kalau misalkan disatukan sama yang ini. Nah, ketika ini deketin, kalau enggak ini dipindahin ke sini, pasti ini akan cocok kan. Nah, itu tandanya terjadi yang namanya proses tektonisme. Terus di sini teman-teman bisa lihat nih, ada kayak garis gitu loh, garis-garis coklat ini. Ini namanya pembatas lempeng. Pembatas lempengnya bentuknya divergen alias alias menjauh, saling menjauh. Nah, ini biasanya disebut dengan more mid-ocean ridge, ini. Sejauh ini teman-teman bisa ngikutin atau enggak? Atau ada yang mau ditanyain? Udah, atau kita lanjut, bisa dilanjut atau enggak? Oke, lanjut ya. Oke, jadi nanti di sini tuh ada 2 gerakan tektonisme, ada gerakan epirogenesa sama orogenesa. Kalau eviro itu kan luas tapi lambat, eviro tuh luas tapi lambat, kalau orogenesa itu sempit tapi cepat. Nanti kita kasih contoh deh habis ini. Intinya kalau evi itu luas tapi lambat, kalau epiro itu luas tapi lambat, kalau oro itu sempit tapi cepat. Itu sih kuncinya. Epiro luas lambat, oro sempit cepat. Genesa itu gerak, genesa genesa. Jadi yang membedakannya epiro atau oro. Jadi tektonisme itu ada 2, ada gerakan luas tapi lambat, sama gerakan sempit tapi cepat. Kita kasih contoh deh. Ini epirogenesa, luas tapi lambat. Contohnya itu ada 2. Jadi epirogenesa itu dibagi lagi teman-teman jadi 2. Ada epirogenesa positif, ada epirogenesa negatif. Di mana epirogenesa positif itu ingat lautan. Kalian harus tetap kayak positif itu kan ke atas ya, teman-teman ingat positif itu kan ke atas. Nah, yang naik ke atasnya itu laut. Jadi teman-teman ingat-ingat berarti yang naik ke atas itu seolah-olah laut gitu loh. Jadi epirogenesa positif tuh seolah-olah ya, karena yang sebenarnya turun itu adalah dataran. Jadi daratan itu sebenarnya turun, tapi yang seolah-olah naik itu laut. Jadi teman-teman ingatnya, oh epirogenesa itu positif, artinya lautnya itu seolah-olah naik, padahal yang turun itu
padahal bukan laut yang naik, tapi dataran yang turun gitu loh. Sejauh ini paham nggak aku jelasinnya? Aman ya? Dicatat aja. Jadi positif, oh positif tuh naik, berarti kan yang seolah-olah naik itu laut, padahal sebenarnya adalah yang turunnya itu adalah dataran. Jadi gitu loh. Kayak ini, kayak gerakan semu gitu loh, gerakan semu matahari. Misalkan, eee, matahari bergerak dari timur ke barat, padahal yang apa, yang bergerak dari timur ke barat itu kan bumi gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa kayak gitulah analogiin. Jadi kalau enggak kayak gitu, jadi epirogenesa itu positif, berarti ke atas, oh berarti datarannya turun, kalau kalau mau gampang gitu. Kalau kebalikannya lah intinya, kalau mau misalkan nggak bisa ngapalin kayak tadi, misalkan epirogenesa positif, oh naik nih, oh berarti dataran turun, terus epirogenesa negatif, oh negatif turun nih, oh berarti dataran naik gitu. Bisa kelihatan nggak dari gambar? Nah, jadi yang seolah-olah tuh yang bergerak aktif tuh dataran, daratan maksudnya, yang, bergerak pasif tuh dalam arti seolah-olah tuh laut, karena kita posisinya tuh berada di dataran, di daratan. Jadi kita kayak memandangi matahari gitu loh, matahari bergerak dari timur ke barat, padahal yang bergerak dari timur ke barat tuh bumi gitu, padahal matahari diam gitu. Ya positif itu dataran yang naik, tapi laut yang naik, seolah-olah naik, karena datarannya turun, daratannya turun gitu. Jadi kebalikannya positif, oh turun, tanah turun, epirogenesa negatif, oh tanah naik, yang turun laut gitu loh. Aman nggak sejauh ini? Contohnya epirogenesa positif itu terjadi di Semarang, di dekat-dekat kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, itu kan terjadi penurunan daratan ya akibat pengambilan air air apa, air tanah yang berlebihan. Nah, itu epirogenesa positif. Nah, itu kan waktunya lama ya dan luas gitu. Nggak tiba-tiba kayak gempa gitu, nggak tiba-tiba kayak tsunami, karena itu butuh waktu yang lama. Jadi, eee, itu termasuk epirogenesa positif. Terus kalau epirogenesa negatif itu contohnya ada di aku cari dulu contoh epirogenesa negatif. Iya, misalnya kalau epirogenesa negatif itu munculnya pulau-pulau baru gitu loh akibat misalkan, kenapa, akibat misalnya ada ini apa, letusan gunung berapi itu kan epirogenesa positif gitu, tuh, gitu. Diinget-inget ya kalau positif berarti itu yang naik tuh laut, seolah-olah naik. Kalau negatif itu yang turun tuh seolah-olah laut, berarti dataran yang dataran yang sebenarnya bergerak. Aman nggak? Oke lanjut ke orogenesa. Kalau orogenesa itu areanya sempit, tapi itu cepat. Kayak tadi, ini biasanya mengakibatkan terjadinya gempa, terus terjadinya getaran di permukaan bumi, karena ini bisa dirasakan langsung oleh kita. Kalau yang tadi itu kalau misalkan penurunan itu sama kenaikan itu kan kita nggak dapat ngerasain ya, nggak ngerasain langsung. Nah, kalau misalkan kayak ini, orogenesa itu ada 3 kan, ada lipatan, patahan, sama retakan. Lipatan itu disebutnya fault,
Atau kalau patahan itu kalau lipatan itu fold, lipatan itu bentar bentar aku lupa istilahnya apa. Oh iya, jadi kalau lipatan itu disebutnya float float float, kalau patahan itu fold fold, kalau retakan itu join nih, teman-teman bisa lihat deh. Nah, di sini, ini disebut nah di sini nih disebut patahan. Kenapa patah? Karena di sini tuh, kayak dipotong gitu loh. Nah kalau lipatan tuh gini, berlipat-lipat gitu loh. Nah kalau join itu retakan. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada lagi, ini disebutnya sesar, ini kekar, sesar, ini kekar, ini lipatan. Jadi kalau misalkan patahan itu ada 3 istilah, ada fold, ada patahan, ada kekar. Kalau retakan itu ada join, ada kekar, ada patahan, ada rekahan, retakan maksudnya, jadi ada 3. Nah, kalau lipatan itu cuma ada 2 istilah, jadi ada fold sama lipatan. Oke, aman nggak? Bisa dicatat tadi istilah-istilah tadi. Oke, kita lanjut ya berarti. Oke, di sini berarti udah aman, kita lanjut. Nah, di sini fold. Fold atau lipatan itu ada 2, ada yang namanya anti-clean, ada yang namanya syncline. Kalau anti-clean itu intinya kayak gunung bentuknya, puncaknya ada di atas. Kalau syncline itu kayak lembah. Ini, puncak lipatannya itu adalah batuan paling tua. Jadi paling atas ini, batuan tersebut tuh paling tua gitu loh. Tapi kalau kebalikannya, kalau ini batuannya adalah batuan paling muda, karena berbentuknya lembah gitu. Pusatnya pusatnya, pusat. Anti-clean sama syncline. Kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis lipatan. Tadi teman-teman udah ngerti kan mana anti-clean, mana syncline. Berarti ini apa ini? Ini anti-clean atau syncline? Halo halo. Yang aku tunjuk tadi anti-clean atau syncline? Ini yang ini. Gimana teman-teman, aman nggak?
Nah, intinya anti-clean tuh yang paling atas ya, kayak puncak gunung gitu loh, ini anti-clean. Kalau Shin-clean tuh lembah, ini Shin-clean, ini Shin-clean. Terus buat jenis lipatan itu ada, beberapa jenis, ini ada pertama lipatan tegak simetris, intinya sumbunya tuh tegak. Jadi, eee, besar yang sebelah sini sama besar yang sebelah sini tuh sama gitu loh. Nah, terus ada pokoknya nggak sama-sama kecuramannya itu sama gitu loh. Kalau asimetris nih misalkan lebih curam sebelah sini, sebelah kiri dibandingkan sebelah kanannya, karena lihat gayanya. Jadi, lipatan itu kan terjadi akibat adanya tekanan dari dua arah ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya kertas gitu loh, aku coba jelasin deh pakai video. Nah, misalkan teman-teman punya kertas gitu loh, bentar deh, aku coba background mukanya, hilang ya. Nah, misalkan teman-teman punya 2 kertas, nah kan biar enak ininya. Nah, misalkan teman-teman punya 2 kertas ini, punya kertas, kertas tuh anggapnya, si apa, si sebuah ini ya, apa, lempeng gitu kan, tanah. Nah, teman-teman kasih tekanan sebelah sini, teman-teman juga kasih tekanan sebelah sini. Nah kan ketika ini akan kayak gini kan, melipat. Nah, kalau gayanya sama besar nanti akan kayak gini. Nah, kalau misalkan satunya lebih besar, kan otomatis akan ada kayak gini kan, karena gaya sebelah kiri itu lebih besar daripada kanan, gitu. Paham nggak sejauh ini? Nah, ini juga sama, kalau misalkan di sini pas, apa, pas bentuk lipatannya itu simetris, gayanya misalkan satu dari kanan, dari kiri juga satu gitu loh. Terus yang di sebelah miring atau asimetris itu salah satunya berat sebelah. Jadi ketika gayanya itu lebih besar, itu akan menghasilkan, sesuatu yang lebih landai dibandingkan gaya yang lebih kecil gitu. Jadi misalkan di sini 2 gayanya, tapi di sebelah kirinya cuma satu. Nah, kalau ada lagi gaya ini, overtune, alias menggantung. Jadi di sini cuma satu, tapi di sini itu 3 gitu. Jadi emang gede banget gayanya, jadi sampai akhirnya kayak gini kan. Kayak melipet gini. Terus di sini, ada lagi, apa, rebah. Jadi sampai hasil dari overtune ini tuh lama-kelamaan itu akan rapet gitu loh, jadi teman-teman. Jadi dari sini sini tuh jadi rapat gini loh. Nah, jadi nggak kelihatan kalau misalkan emang ada daerah di sini yang kepotong gitu, kelipet gitu loh. Jadi sumbu lipatannya dilihat, kalau ini tegak, kalau ini agak miring, kalau ini miring, sedikit miring, ini miring banget. Jadi mau tidur, hampir mau 90 derajat gitu. Ini paling 30 derajat lah, kalau ini 45, ini paling, eee, 80 gitu. Nah, buat istilah-istilahnya teman-teman bisa di ini sendiri ya, diingat-ingat sendiri. Oke, ini contoh-contoh di lapangan, ini lipatan kan, mmm, ini contoh. Ini contohnya apa, ini yang paling jelas sih yang warna merah itu contohnya ini kan, sama kayak ini, menggantung overtune. Kalau di lapangan itu kayak bentuknya nggak seideal ini ya teman-teman, jadi kayak teman-teman harus nganalisisnya sebisa mungkin gitu loh. Kalau ini sih, kayaknya simetris kelihatan gitu. Nah, ini juga ada lipatan.
Oke. Nanti itu kan syncline sama anti-clean itu ketika digabung, ini kan syncline nih, ini kan anti-clean nih. Anti-clean kan yang puncak, tapi ketika digabung tuh ternyata membentuknya lebih dominan ke atas. Ini disebutnya anticlinorium gitu loh. Nah, ini gabungan anti-clean sama syncline tapi bentuknya tuh ke atas. Kalau ini synclinorium itu anti-clean sama syncline tapi lebih condong ke syncline. Jadi bentuknya ke bawah gitu. Ini synclinorium. Terus kita lanjut ke tadi kan lipatan ya, Paul atau ini apa, atau iya lipatan. Nah, di sini kita kesesar, patahan atau Paul. Jadi selain tadi karena halo halo, aman aman. Kedenger tadi gerak, kenapa ya? Sekarang udah aman, sudah aman. Kedengeran tapi dikit, tapi nggak jelas kayak gini sebelumnya. Iya, tadi teman-teman ada nanya tah? Ya, iya nggak kedengeran, apa apa? Yang mana artikelnya? Iya iya iya, paham. Ya benar benar banget. Sejauh ini lipatan teman-teman udah paham belum? Paham ya? Jadi sebenarnya apa apa iya, emang gitu kalau di lapangan tuh kadang harus bisa nggak seideal yang ada di model ya. Kalau di model tuh ideal kan gambarnya. Apa? Mau tanya? Iya, ini kelihatan nggak sih? Ini kelihatan. Nah, ini kan, teman-teman buta warna nggak di sini? Lebih ke antara menggantung kalau nggak asimetris deh kalau dari sumbunya ya. Misalkan di sini pusatnya asimetris deh ini bukan menggantung. Kalau menggantung tuh lebih agak condong lagi gitu loh. Antara ini deh, ini simetris kayaknya. Soalnya lurus kan sumbunya, teman-teman bisa lihat sumbunya. Nah, yang ini agak susah nih diidentifikasi nih yang ini. Oke, jadi aman kan kalau lipatan itu. Intinya, apa, ini kan, terjadi di lapisan, kerak bumi ya, alias litosfer gitu. Ada apa Kak? Iya, lapisan kerak bumi alias litosfer. Nah, kerak bumi itu sifatnya itu plastis, teman-teman. Jadi mirip kayak penggaris, misalkan ini penggaris nih, pokoknya tanah itu sebenarnya sifatnya tuh plastis gitu loh. Jadi ada satu titik itu misalkan punya elastisitas gitu tanah juga. Jadi ini kan gaya-gayanya masih bisa ditahan ya teman-teman sama tanah gitu. Jadi akhirnya membentuk sebuah kayak kayak gini kan lengkungan gitu. Nanti kalau lama-lama tanahnya udah nggak kuat menahan gaya ini, tekanan kayak gini, tekanan, lama-lama akan patah atau rigid. Nah, ini terjadi ini prosesnya disebut dengan proses proses patahan. Jadi nih, ini kan tadi lipatan. Nah,
lama-kelamaan itu berlanjut ke patahan gitu loh teman-teman. Jadi ketika gayanya udah nggak mampu buat menahan itu, jadi nanti tuh si sumbu ini, si sumbu lipatannya itu akan putus gitu loh, patah. Nah iya, nah ini, iya, ini contohnya patahan. Ini tuh udah kayak, eee, akibat dari itu, terlalu ditekan akhirnya patah gitu loh. Kulit bumi kan bersifat padat mengalami retak atau patah saat terjadi orogenesa. Pada patahan massa batuan mengalami pergeseran atau dislocated. Jadi, misalkan tadinya itu sama kan, lokasinya kan misalkan titik ini di sini, tapi karena patah, bisa aja yang sebelah sini itu bergeser ke atas, kalau enggak yang sebelah sini bergeser ke bawah. Patahan juga ada banyak jenisnya ya, jadi ada deep slip fault iya emang gitu sih. Kalau geografi emang banyak hafalan, terus kayak ada satu satu jenis itu kayak dicabang-cabangin gitu, jadi teman-teman harus ngapalin ngapalin jenis-jenisnya gitu. Iya, terbagi lagi. Jadi, teman-teman harus emang harus apa, jadi secara sederhana sebenarnya sederhana ada 3 ada deep slip foul, ada strike slip foul, sama oblique foul. Kalau oblique itu kebalik. Kalau deep slip itu kita langsung contoh aja deh. Nih, terus ada deep slip foul tuh ada turun atau normal. Jadi yang normal itu bukan yang naik, tapi yang turun. Kalau yang Kalau yang naik itu malah kebalik atau reverse. Terus kalau strike slip kalau deep slip foul, ingat-ingat teman-teman, kalau deep slip foul itu gayanya tuh naik turun. Jadi gini, set 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 patahan itu. Kalau strike slip itu geser gini loh, strike. Nah, intinya itu sih diapalinnya. Jadi deep slip, strike slip, strike slip. Terus kalau oblique itu patahan kebalik, oblique foul. Nanti contohnya deep slip foul nih, deep slip nih. Ini yang paling atas. Deep sleep Paul, kan sama aja kayak apa tadi lipatan, akibat gaya tekanan yang dari kanan kiri. Jadi kalau lipatan kan masih bisa ketahan sama tanahnya, kalau ini udah enggak kan, tuh gaya tekan kanan kiri. Nah, terus nanti apa-apa? Iya bener, membuat dia pertama awalnya dihasilkan retakan dulu. Jadi, eee, kalau tadi kan kayak gini kan, ketika ada tekanan tuh Paul tuh kayak gini kan. Nah lama-lama kan plastis, lama-lama di sini ada retak, di sini ada retak, akhirnya kembali lagi ke posisi awal. Terus prosesnya ket ketika terjadi retak ketika terjadi retak di sini, terus ditekan lagi, akhirnya naik ke atas gitu loh. Si sebelah kirinya tuh naik ke atas. Jadi patahan patahan naik itu ya ingat graben graben atau slank itu, yang turun kan, apa sih, wilayah yang turun. Kalau slank kalau horse tuh yang tinggian kan. Nah nah ini, kalian harus ngebedain mana patahan normal sama mana patahan terbalik atau reverse, mana patahan turun atau mana patahan terbalik. Oh gini ya, jadi kalau naik itu terbalik teman-teman, kalau turun itu normal. Lihatnya normal dari mana? Teman-teman bayangin deh jurang yang normal gimana sih? Yang di bawah kan? Nah itu normal. Nah ini kan terbalik ya mungkin jurang di atasnya kayak agak runcing ke atas, nah itu terbalik, ingat-ingatnya gitu sih. Iya, itu terbalik. Nah, maksudnya naik sama turun di mana? Jadi, maksudnya naik sama turun itu, lihat kalau turun itu yang bergeraknya itu oh iya, kalau tadi kan kalau naik itu dihasilkan oleh gaya tekan ya, yang akhirnya menghasilkan
horse-horse. Maksudnya tuh, si ininya, si apa, yang lapisan oh iya, nanti teman-teman ada juga aku jelasin dulu deh. Ada juga yang namanya pot pot wheel sama hanging wheel. Jadi wall itu kan dinding, pot itu kaki. Nah, kalau yang namanya pot wall tuh yang kayak gini nih, ini pot wall. Pokoknya yang bentuknya kayak kaki. Bentar bentar, teman-teman kelihatan nggak sih? Enggak ya? Nah ini aku kursornya kelihatan nggak? Nah, ini kan pot wall nih, ini pot, kaki kan bentuknya kayak kaki. Iya iya, kayak kaki kuda kan. Nah, kalau ini sisa kebalikannya dari pot wall itu namanya hanging wall. Nah, hanging wall tuh gini kebalikannya, sebelah sini hanging wall. Tapi teman-teman awas, teman-teman kalau sebelah sini mana yang pot wall, yang mana yang hanging wall, ini atau ini? Ayo, tengah atau yang di pinggir? Nah, tengah. Jadi pot wall hanging wall tuh relatif teman-teman, jadi nggak selalu di pinggir gitu. Jadi lihat bentuknya. Jadi teman-teman bisa lihat bentuknya gitu loh. Nah, kita balik lagi deh ke patahan naik, ini harus fokus sih, soalnya analoginya agak-agak ribet gitu. Jadi kayak temen-temen harus ngerti konsepnya dulu sebelum hafalan. Jadi tadi ada 2 kan, ada pot wall sama hanging wall. Kalau pot wall itu bentuknya kayak kaki ini sama ini, kalau hanging wall ini sama ini. Oke, sampai sejauh ini aman kan, pot wall sama hanging wall. Terus patahan itu ada 2, ada patahan naik atau terbalik, ada patahan turun atau normal. Diingat-ingat, kalau patahan naik artinya artinya ada sesuatu yang naik dong, ada sesuatu yang naik. Yang naiknya itu apa? Yang naiknya itu, hanging wall akibat gaya tekan dari kanan kiri. Jadi ketika ini terjadi retakan akibat si apa, si lipatannya udah nggak kuat menahan, akhirnya ketika ditekan bagian kiri sama kanannya oleh gaya, ini otomatis si hanging wall-nya tuh akan naik. Tapi si potwal-nya akan tetap diam aja. Jadi yang naiknya tuh sebenarnya hanging wall. Makanya, apa, disebut dengan patahan naik. Nah, nanti si si potwal-nya si hanging wall-nya itu akan menghasilkan horse-horse alias tinggian-tinggian akibat gaya naik ke atas tadi. Terus karena tadi adanya perbedaan antara si hanging wall sama pot wall, kan hanging wall-nya naik tapi pot wall-nya diam, otomatis kan ada perbedaan tinggi kan, iya nggak? Jadi si hanging wall-nya kan naik ke atas, tapi si pot wall-nya diam, kan otomatis ininya naik ke atas ininya tapi tetap di sini kan ini ada delta H kan, beda tinggi. Nah, ini akan menghasilkan sebuah graben, gitu. Nah, itu kenapa disebut naiknya. Nah, terus kenapa juga disebut dengan patahan terbalik, kenapa coba? Karena tadi kalau yang namanya patahan terbalik, jadi si jurangnya itu kan normalnya kayak gini. Nah, ini kan kebalik gitu. Nah, itu disebut patahan terbalik. Jadi kalian harus tahu patahan naik itu gara-gara apa alasannya, patahan terbalik itu karena apa alasannya. Reverse, terbalik. Terbalik itu bisa juga akibat ininya naik kan normalnya itu graben tuh kan bawahan ya, harusnya yang turun kan yang bawah, yang menghasilkan graben, bukan yang menghasilkan naik gitu loh, itu sih. Bisa juga disebut gitu, tapi sederhananya patahan kebalik tuh karena ya itu jurangnya tuh kebalik gitu loh. Terus selanjutnya itu patahan turun. Patahan turun itu kan dihasilkan oleh gayanya kebalik, kalau ini ditarik gayanya tuh, gaya tarik. Jadi nanti ada retakan juga akibat gaya tarik tuh, gaya regang ke kiri menjauhi
menariklah intinya. Terus di sini akan menghasilkan retakan retakan, eee, terus ketika retakan itu ini, kan otomatis retak kan, otomatis karena bentuknya gini alhasil kan kayak ambles gitu loh si ininya, si hanging wall-nya yang ambles, bukan si hanging wall-nya yang naik, si potolnya tetap diam, jadi si hanging wall-nya yang turun ke bawah karena ambles, karena bentuknya gini kan, nah gini, otomatis sampai ke bawah gitu loh. Ini makanya normal karena tanahnya turun gitu, tanahnya normal gitu, terus menghasilkan tebingnya juga normal gini, nggak menggantung gini loh, pelan-pelan. Lanjut, nah ini patahan, geser atau transform, geser atau patahan tadi strike slip fault. Kalau strike slip fault itu, ingat-ingat kalau sinistral yang bergeraknya itu sebelah sebelah kiri, kalau dekstral itu kanan. Posisi kita tuh ada di sini nih teman-teman, harus diingat-ingat. Dari posisi pengamat, iya bener, kan ke kiri, lateral, kanan dekstral, right lateral. Jadi posisinya ada di bawah gini loh. Nah yang bergerak tuh kiri, yang bergerak itu kanan, terhadap posisi pengamat, gitu. Pokoknya sinistral itu kiri, kalau dekstral itu kanan. Di sebelah kanan. Kalau kitanya ada di posisi, sesuatu yang bergerak sinistral berarti artinya, ya kitanya bergerak ke kiri kan, ini bergerak ke kanan gitu loh. Kalau kitanya ada di ada di sini berarti artinya lempeng sebelah sini tuh ke arah relatif ke arah kiri, yang ini relatif ke arah kanan gitu. Tapi kalau misalnya tadi kitanya itu ada di posisi yang bergerak kan seakan-akan yang sebelah, kan misalnya kita ada di sini, seakan-akan ini geraknya ke kanan, ini geraknya ke kiri kan, tuh. Tapi ingatnya kita sebagai pengamat aja, jadi ada di bawah. Oke, terus ada akar atau retakan, atau fracture atau join. Jadi kata-katanya banyak ya, ada akar, retakan, join, fracture. Retakan belum mengalami pergeseran sepenuhnya, berarti ini gayanya tuh nggak sebesar kayak fault atau fault. Jadi cuma kayak akibat gaya tarik aja, tadi kan tariknya gede menghasilkan ini kan, patahan turun kan. Nah ini paling gayanya nggak terlalu gede, akhirnya menghasilkan tension joint yang disebabkan oleh gaya tarik pada batuan. Bidang akar tegak lurus terhadap gaya tariknya, contohnya akar tiang, tekar lembaran pada batuan basalt. Terus ada akar gerus. Akar gerus itu terjadi akibat tadi proses, sebenarnya ini juga dihasilkan oleh proses eksogen juga nggak ini, oleh gaya kompresi yang cenderung menggeser, shear, gaya geser. Iya, apa?